halo semuanya, perkenalkan nama saya Devin Mustafa Santoso dengan NIM 1020 224 00019. Di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai impian semester membuat sistem basis data pembayaran sehat. Sini saya akan membantu Adam yang seorang manajer di rumah sakit yang ingin berencana mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen transaksi pembayaran yang dinamai pembayaran sehat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ERD. Jadi ERD adalah sebuah diagram visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sistem basis data. ERD berisi entitas sebagai data utama, atribut sebagai detail dari entitas tersebut, dan juga hubungan antar entitas, yaitu relasi. Diagram ini sangat berguna karena bisa menyimpan data lebih terstruktur dan efisien. Untuk merancang database ini sangat berguna ya teman-teman. Di entitas itu ada objek data, yaitu seperti orang, nama tempat, atau hal yang datanya ingin disimpan, contohnya pasien, layanan, atau transaksi. Kemudian ada atribut sebagai ciri atau informasi dari entitas, contohnya yaitu nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada hubungan atau relasi yang menghubungkan dua atau lebih entitas. Manfaat ERP ada banyak, seperti mudah dipahami, data bisa menjadi lebih terstruktur untuk menghindari data ganda, komunikasi lebih lancar, dan juga untuk membantu dalam pembuatan dasar database. Di sini saya sudah membuat entitas dan atribut serta relasi. Saya membuat ERD dengan menggunakan Workbench untuk pembayaran sehat. Sini ada entitas pasien. Sini ada ID pasien sebagai primary key-nya. Juga ada nama pasien, alamat pasien, nomor telepon, serta jenis kelamin sebagai atribut tambahan. Sini ada penjelasannya untuk apa entitas dan juga atribut tersebut. Entitas pasien itu untuk menyimpan data identitas pasien yang melakukan transaksi pembayaran di rumah sakit. ID pasien menyimpan ID unik untuk pasien. Nama pasien untuk menyimpan nama lengkap pasien. Alamat pasien untuk menyimpan tempat tinggal pasien. Nomor telepon untuk menyimpan nomor telepon pasien. Setelah itu jenis kelamin untuk menyimpan laki-laki atau perempuan. Setelah itu ada entitas transaksi yang mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien pada waktu tertentu. Di situ ada ID transaksi sebagai atribut primary key-nya. Situ menyimpan ID unik transaksi. Setelah itu ada atribut tambahan yaitu waktu transaksi, date time-nya, menyimpan tanggal dan waktu saat transaksi dilakukan. Setelah itu ada parent key yang berasal dari primary key atribut pasien. Setelah itu ada entitas detail transaksi. Detail transaksi itu ada ID transaksi sebagai primary key foreign key yang berasal dari transaksi, ID layanan yang berasal dari primary key entitas layanan. Di sini ada jumlah juga sebagai atribut tambahan menyimpan jumlah item layanan yang dibeli. Setelah itu ada layanan, entitas layanan, ada ID layanan sebagai primary key-nya untuk menyimpan ID uniknya. Setelah itu ada nama layanan sebagai atribut tambahan menyimpan nama layanan. Setelah itu ada harga layanan, menyimpan harga dari layanan tersebut. Setelah itu ada
referensi dari ID unit, ID kategori, ID merek obat dari entitas merek obat, merek kategori, unit rumah sakit. Nah, di sini juga ada entitas kategori yang menyimpan ID kategori merupakan primary key-nya. Setelah itu ada atribut tambahan yaitu nama kategori untuk menyimpan nama kategorinya. Itu ada entitas unit rumah sakit untuk menyimpan data unit rumah sakit. Dalam entitas tersebut ada primary key ID unit sebagai primary key-nya, menyimpan ID-nya. Setelah itu ada atribut tambahan nama unitnya untuk menyimpan nama unit dari rumah sakit tersebut. Setelah itu ada entitas merek obat untuk menyimpan data merek obat. Di situ ada ID merek obat sebagai primary key-nya serta atribut tambahan nama obat untuk menyimpan nama obatnya apa. Setelah itu saya akan menjelaskan hubungan antar entitas. Di sini ada relasi antara entitas pasien dan juga entitas transaksi memiliki relasi one to many. Jadi pasien di sini bisa melakukan banyak transaksi. Namun transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pasien. Nah, hubungan ini diidentifikasi dengan adanya foreign key ID pasien pada entitas transaksi yang berasal dari primary key entitas pasien. Setelah itu ada hubungan antara transaksi dan juga detail transaksi menggunakan relasi one to many. Di sini memiliki, jadi di sini satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi. Nah, di sini namun setiap detail transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu transaksi saja. Di sini diidentifikasi dengan adanya ID transaksi dan juga ID layanan, ID transaksi yang terdapat pada entitas detail transaksi menjadi primary key foreign key-nya yang berasal dari entitas transaksi di sini. Nah, setelah itu ada hubungan many to one antara detail transaksi dan juga layanan. Jadi di sini banyak detail transaksi hanya bisa satu layanan. Di setiap detail transaksi hanya memiliki satu layanan saja. Ya. Jadi di sini diidentifikasi dengan adanya ID layanan pada primary key foreign key pada entitas detail transaksi. Nah, di sini ada ID layanan yang berasal dari layanan, terus layanan. Setelah itu ada hubungan antara layanan dan juga kategori. Sini memiliki hubungan many to one. Jadi setiap satu kategori bisa memiliki banyak layanan. Jadi ID kategori di sini bisa berisi banyak layanan. Ya. Jadi di sini kategori bisa memiliki banyak layanan. Terus di sini unit rumah sakit, di unit ya. Jadi di sini bisa diidentifikasi dengan adanya ID kategori pada foreign key di entitas layanan yang berasal dari primary key-nya yang ada di entitas kategori. Selanjutnya ada entitas
layanan juga unit rumah sakit memiliki hubungan many to one. Di sini jadi unit rumah sakit ini bisa memiliki banyak layanan, tapi setiap layanan itu hanya bisa memiliki satu unit rumah sakit. Jadi di sini ada ID unit, ada foreign key entitas layanan yang berasal dari ID unit di primary key entitas unit rumah sakit. Selanjutnya ada hubungan antara layanan dan juga merek obat. Di sini memiliki relasi many to one. Jadi ID merek obat di sini ada bisa memiliki banyak layanan. Jadi satu ID merek obat, jadi entitas merek obat ini bisa memiliki banyak entitas layanan. Jadi di sini ditandai dengan adanya merek obat pada foreign key pada entitas layanan yang berasal dari primary key merek obat. Selanjutnya di sini ada relational model, mengkonversi RD ke model relasional. Namun di sini seharusnya saya membuat seperti ini, tabel-tabel. Namun di sini karena harus membuat relational model terlebih dahulu, jadi kita belum masukkan datanya ya teman-teman. Jadi di sini pada bagian bab 2 ini belum ada data isi dari tabelnya. Jadi saya hanya membuat seperti ini terlebih dahulu. Jadi di sini sama seperti di atas, memiliki hubungan relasi pasien, memiliki relasi one to many ke transaksi, transaksi memiliki hubungan one to many ke detail transaksi memiliki hubungan many to one ke layanan. Setelah itu ada layanan ke unit, kategori, dan juga merek obat. Itu memiliki relasi many to one. Nah, di sini ada struktur tabelnya. Entitas merek obat memiliki kolom ID merek obat, kita datanya varchar, 8 digit saja, saya batasi sebagai primary key-nya. Setelah itu ada kolom nama obat, kita datanya varchar, entitas kategori, memiliki kolom ID kategori sebagai primary key, varchar, setelah itu ada nama kategori varchar, entitas unit rumah sakit, jadi unit varchar sebagai kolom isinya sebagai primary key-nya. Setelah itu ada nama unit, di entitas pasien juga memiliki primary key ID pasien serta atribut tambahan seperti nama pasien, nomor telepon, dan juga di jenis kelamin. Ini nomor telepon varchar, tapi saya hanya batasi 13 saja. Setelah itu ada entitas transaksi, jadi kolom ID transaksi varchar memilikinya memiliki data varchar. Setelah itu kartu transaksi, date time. Setelah itu ada ID pasien, foreign key yang berasal dari pasien. Setelah itu ada entitas layanan, jadi layanan primary key. Ada atribut tambahan seperti nama layanan, harga layanan. Di sini saya menggunakan desimal 10,2, jadi ada 10 di sebelum titik dan juga 2 digit setelah titik. Ada sini ada ID unit pasca sebagai foreign key yang berasal dari ID dari unit rumah sakit. Setelah itu ada ID kategori asal dari foreign key yang berasal dari kategori 019. Ada ID merek obat sebagai foreign key yang berasal dari entitas merek obat.
Setelah itu ada entitas detail transaksi. Nah, di sini ID transaksi itu menjadi foreign key sekaligus primary key-nya. Nah, di sini juga ada ID layanan, juga foreign key yang berasal dari layanan sekaligus primary key-nya. Setelah itu ada jumlah detail transaksi sebagai atribut tambahan data yang kejar. Nah, di sini masuk ke DDL dan DML. Nah, di sini meng-create database terlebih dahulu untuk membuat database-nya. Setelah itu, kita membuat tabel pasien beserta atributnya. Ada ID pasien, dan seterusnya. Berhasil diinisialisasi, membuat tabel transaksi beserta isinya. Berhasil diinisialisasi. Setelah itu, saya membuat tabel merek obat. Ini cara membuatnya. Create tabel terlebih dahulu. Setelah itu ada kita memberikan nama tabelnya. Setelah itu kita memberikan atribut serta tiba datanya dan juga sebagai primary key-nya berhasil dibuat. Setelah itu kita membuat tabel kategori. Seperti ini kita membuat create tabel kategori serta atributnya berhasil dibuat. Setelah itu kita membuat tabel unit rumah sakit di unitnya sebagai atribut dan juga serta primary key nama unit sebagai atribut tambahan berhasil dibuat. Setelah itu membuat tabel layanan. Di sini ada ID layanan sebagai primary key serta foreign key yang berasal dari entitas yang ingin direferensikan seperti berikut. Berhasil dibuat. Setelah itu kita membuat tabelnya, tabel detail transaksinya berisi atributnya. Nah, di sini ada ID transaksi, ID layanan itu kita inisialisasikan terlebih dahulu, tulis terlebih dahulu, kemudian kita ngeset bahwa primary key-nya itu adalah ID transaksi dan ID layanan. Nah, sekaligus jadikan kedua atribut tersebut jadi foreign key. Jadi atribut tersebut bisa menjadi primary key serta foreign key sekaligus. Nah, kalau sudah berhasil dibuat nanti akan jadi seperti ini bentuknya. Nah, desainnya akan menjadi seperti ini. Nah, nah, nah. Jadi pasien, transaksi, detail transaksi, layanan, nah itu ada hubungan relasinya, entitas unit rumah sakit, kategori, serta merek obat. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan datanya. Nah, di sini saya mengisi datanya tersebut dengan cara insert into data yang entitas yang ingin kita isi. Kita isi juga dalam kurung atributnya apa aja. Setelah itu values kita ngeset datanya ingin memiliki nilai seperti apa. Nah, di sini ID pasien saya set seperti ini, saya buat seperti ini. Nama pasien saya buat seperti ini. Setelah itu jalan alamat pasien seperti ini, dan nomor telepon seperti ini, dan jenis kelaminnya seperti ini. Setelah itu kita juga mengisi tabel kategori datanya. Nah, saya isi seperti ini. Setelah itu saya juga insert to tabel unit rumah sakit, datanya seperti apa. Saya buat seperti ini.
Setelah itu ada insert into tabel merek obat, saya buat seperti ini. Ada paracetamol, amoxicillin, ibuprofen, vitamin C, omeprazol, dan antasida seperti ini. Setelah itu saya membuat tabel layanan. Nah, di sini itu ada yang nol. Karena kenapa? Karena di sini itu nama layanannya itu bukan pembelian obat. Nah, yang nol kan di sini adalah merek obatnya. Nah, karena dia tidak membeli obat, maka dia tidak ada merek obatnya. Nah, seperti sewa kamar, konsultasi dokter, tes darah, operasi usus buntu itu tidak ada merek obatnya. Kalau yang pembelian paracetamol, pembelian ibuprofen itu ada ID merek obatnya, karena dia lakukan pembelian merek obat. Setelah itu ada insert into tabel transaksi 019. Di sini itu ada ID transaksi, angka transaksi, dan juga ID pasiennya. Saya seperti itu. Di sini ada detail transaksi, ada ID transaksinya, ID layanan, dan juga jumlah dari transaksinya. Nah, di sini saya menampilkan apa isi dari tabel yang data pada tabel uh, pasien dan juga sebagainya. Di sini caranya select. Ini ada bintang, itu artinya select database, keseluruhan isi database. Nah, saya hanya mau yang pasien saja yang ingin ditampilkan. Jadi yang muncul nanti akan entitas pasien saja tabelnya. Seperti ini juga ada transaksi seperti ini. Nanti yang akan muncul ada edit transaksi, waktu transaksi, dan juga di pasien. Itu detail transaksi yang akan muncul seperti ini. Transaksi, ada layanan, jumlahnya. Di situ ada tabel layanan seperti ini. Nah, kita lihat di sini 0 karena itu yang saya jelaskan tadi, dia tidak melakukan pembelian obat. Hanya di mereknya obat itu 0. Sini ada merek obat. Sini ada tabelnya, nama obat dan juga ID mereknya. Ini ada, jadi saya ingin menampilkan tabel kategori, ada ID kategori serta nama kategori. Sini juga ada jenis rumah sakit, ada ID unit dan juga nama unitnya. Nah, setelah itu kita masuk ke poin kedua, yaitu normalisasi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu normalisasi. Jadi normalisasi itu proses sistematis untuk mengorganisasi data, mengorganisir data di dalam database. Gunanya apa sih? Untuk mengurangi redundansi, pengulangan data, atau mencegah inkonsistensi. Jadi tujuan utamanya itu untuk memisahkan data ke tabel yang logis dan efisien agar strukturnya itu menjadi lebih fleksibel dan mudah untuk dikelola. Nah, ini sebelum dinormalisasi terlihat ada Dani ini memiliki nama layanan, jadi dia ngerangkap dua gitu loh. Gitu. Jadi transaksi ada pasien, nama pasien, jadi dia ngerangkap dua nama layanan. Di layanan juga. Nah, kita normalisasi menjadi normal form. Nah, di sini semua kolom itu harus atomik, jadi sendiri-sendiri. Tidak boleh ada data yang digabung. Nah, jadi dia menjadi seperti ini, ada transaksi 1111, ID pasiennya P01, nama pasiennya Dani, waktu transaksinya dia sendiri, nanti layanannya sendiri, nama layanannya sendiri, biaya layanannya sendiri. Gitu. Terus dia Nindi juga sendiri-sendiri. Nah, jadi dia semua kolom itu harus atomik dan juga tidak boleh ada repeating group.
pengulangan data dalam satu baris gitu. Nah, di sini juga ada second formal form. Nah, di sini kita pisahkan antara tabel-tabelnya, tabel pasien, tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan juga tabel layanan. Nah, untuk memprosesikan formal ini, kita harus terlebih dahulu melalui proses 1NF terlebih dahulu. Ini. Nah, setelah itu, kita membuat semua atribut kuncinya itu harus fully dependent pada seluruh primary key, bukan cuma sebagian saja. Jadi, seperti ini. Ada tabel pasien. Sini berisi ID pasien, nama pasien. Ada tabel transaksi berisi ID transaksi, nama pasiennya siapa, waktu transaksinya. Nah, itu ada tabel detail transaksi, ada ID transaksi, ID layanan, jumlah total. Setelah itu ada tabel layanan, ada ID layanan, nama layanan, dan juga biaya layanan. Nah, selanjutnya ada 3NF, third normal form. Nah, sini yang membedakan itu antara 2NF dan juga 3NF di sini itu adalah di sini pada detail transaksinya itu masih ada totalnya, sedangkan di sini itu hanya aja jumlah saja. Nah, apa sih syarat dari 3NF? Dia itu harus melalui proses 2NF terlebih dahulu, dan juga tidak boleh ada ketergantungan transitif atau ketergantungan secara tidak langsung. Tidak langsung. Nah, kalau ini kan dia masih ada ketergantungan secara tidak langsungnya gitu kan, antara maksudnya gini, jadi jumlah ini dikalikan sama biaya layanan ini, kita bisa menemukan total layanannya. Tuh. Jadi dengan kita mengalihkan jumlah layanan atau biaya layanan, kita bisa mendapatkan totalnya gitu ya teman-teman. Nah, nah, oke, baik, itu saja dari saya. Oh ya, keuntungan normalisasi apa sih? Jadi keuntungannya itu minim duplikasi, jadi data kategori unit dan merek itu tidak saling berulang-ulang. Konsistensi data, misal nama merek obat cukup diubah di satu tempat saja. Efisiensi query, jadi strukturnya lebih rapi buat join dan dianalisis. Nah, itu maintenance-nya gampang, dia mempermudah nanti, jadi nggak perlu banyak ubah record gitu. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih.